suaranya berat seperti bapak-bapak, dan yang paling epicnya lagi itu si sosok ini tuh bilang gini. Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? Jadi beberapa hari yang lalu aku pernah posting di IG story aku. Aku bikin pertanyaan ke kalian, apa kalau kalian pernah ngalamin paranormal experience. Terus beberapa dari kalian ada yang nge-DM aku dan cerita tentang pengalaman-pengalaman paranormal kalian. Cukup menarik dan seram ya. Tapi terus ada juga beberapa yang penasaran, yang jadi penasaran kalau gimana sih pengalaman mistis atau pengalaman paranormal yang ada di Mesir itu. Jadi abis itu aku bikin research, aku ngobrol sama beberapa teman aku yang ada di Mesir, dan aku kayak tanya ke mereka kalau mereka itu pernah ngalamin sesuatu hal yang janggal atau mistis. Iya, beberapa dari temen aku udah ngirimin pengalaman-pengalaman mereka. Sebenarnya aku sendiri juga pernah ngalamin, suami aku juga pernah ngalamin, tapi aku hari ini nggak bakalan bahas di video ini. Ya mungkin akan ada video part-part berikutnya. Jadi pengalaman dari temen aku ini, dia itu hampir mirip sama pengalaman dari ini nih. Kalau kalian pernah nonton videonya Nadia Oomara, pasti kalian tau lah ya, siapa itu Nadia Oomara. Di videonya Nadia Oomara tuh kayak ada orang lagi sholat tahajud gitu, terus digangguin sama makhluk halus cewek. Tapi kalau di sini tuh ya similar gitu, lagi beribadah maksudnya, bukan yang apa namanya, yang tiba-tiba setannya muncul terus gangguin gitu, tapi emang bener-bener ini nih dia lagi beribadah dan diganggu. And that's so interesting story. By the way, kalian pernah gak sih ngalamin yang kayak gitu? Kalian lagi beribadah terus kalian diganggu sama makhluk yang tak kasat mata? Kalau kalian punya, kalian bisa share pengalaman kalian di DM Instagram aku. Pasti kalian udah penasaran kan? Dan seperti biasa, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, biar kalian jadi orang yang pertama tahu kalau aku udah upload. So guys, without any basa-basi, let's get to the story. Jadi, kisah ini tuh dialamin oleh temen aku sendiri. Dia juga admin dari Egypt Talk. Kalau kalian gabung di grup Egypt Talk, pasti kalian tahu siapa dia. Namanya Rafti. Ini dia Instagramnya. Pengalaman ini tuh dialami sama Rafti sekitar bulan Mei tahun 2021. Dia bilang saat itu dia tuh lagi gencar-gencarnya, lagi giat-giatnya beribadah. Jadi setiap abis selesai sholat, dia bakalan baca Quran 1 atau 2 lembar, disertai surat-surat pendek, karena dia pengen ngebiasain anaknya buat terbiasa sama ayat-ayat Al-Quran, sama surat-surat pendek. Dan pada suatu hari, suaminya itu abis selesai operasi guys. Jadi dia di sini dia bilang kalau suaminya abis operasi usus, dan waktu itu tuh siang-siang ada yang jengukin suaminya datang, teman-teman suaminya itu datang. Jadi Rafti decided buat stay di kamar sama anaknya ya, sekalian buat tidur siang. Sebenarnya dia itu nggak berniat untuk tidur guys, dia itu cuman pengen leyeh-leyeh doang. Tapi entah kenapa dia bilang tuh saat itu tuh badannya kayak relax, terus ngantuk, dan akhirnya dia tuh jadi pengen tidur. Dan waktu dia udah ngerasa ngantuk berat dan mau tidur, disitulah dia mulai baca kayak surat An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Dan terus tiba-tiba anaknya dia tuh udah ketiduran aja gitu waktu baru baca 1 surat. Terus Rafti tuh kayak ya udahlah ngelanjutin 2 surat selanjutnya, baru dia terus tertidur juga. Terus kata Rafti tuh tiba-tiba dia nggak bisa gerak. Dia tuh dalam posisi keadaan tidur, tapi dia tuh kayak ngerasa nggak tidur gitu loh guys. Jadi kayak matanya itu sebenarnya
kebuka, kelihatan, karena dia bisa lihat situasi dalam kamar dia itu lagi gelap waktu itu, karena dia matiin lampunya. Emang sih lagi siang, tapi karena ya dia tutup mungkin korden apa namanya kelambu kamar dia, jadi situasi kamar dia tuh waktu itu gelap. Dan bahkan dia tuh bisa lihat ada cahaya sedikit gitu loh dari ini celah-celah jendela kamar dia itu tadi. Terus tiba-tiba kemudian dia tuh lihat sosok besar, gede gitu kan. Terus nggak ada mukanya, tapi nggak, merinding apa itu namanya, nggak menakutkan gitu loh, cuman sekedar kayak bayangan gede gitu. Kenapa aku jadi merinding? Nah itu tuh dia berdiri di sebelah kiri kakinya si Rafti. Nah ini nih si Rafti bilangnya gini, dan itu tuh di sebelah tempat tidur dia, bayangin guys. Jadi si Rafti tuh tidur tapi nggak tidur, bisa ngelihat sekitar. Terus ada sosok gede hitam, nggak ada wajahnya, tapi nggak menakutkan. Dan karena wajahnya itu tadi nggak kelihatan dan nggak menakutkan, jadi Rafti bilang di sini tuh dia waktu itu nggak panik. Terus dia tuh jadi benar-benar ketakutan waktu si sosok besar ini tadi ngomong. Dan suaranya si sosok ini tuh kayak kenceng banget gitu, terus kayak mau ngerusak gendang telinga. Bayangin, suaranya berat seperti bapak-bapak. Dan yang paling epicnya lagi itu, si sosok ini tuh bilang gini ke Rafti, jangan baca surat Al-Falaq lagi. Kita semua di sini itu suka sama surat Al-Falaq. Kalau kamu baca surat Al-Falaq terus-menerus, kita bakalan tetap ada di sini dan terus berdatangan. Ih, sumpah guys, ini tuh masih pagi ya. Di sini tuh aku shootnya tuh siang dan aku tuh merinding. Aku tuh sebenarnya udah pengen bacain cerita ini itu beberapa hari yang lalu, tapi aku nunggu waktu yang tepat karena barusan Mahmud udah pulang early dia, jadi aku bisa ceritain dia lagi ada di kamar sebelah. Jadi at least kalau aku ngerasa takut, aku bisa teriak, bisa panggil dia gitu. Ini tuh serem gak sih guys? Maksudnya itu nggak kayak yang hantu gitu loh. Ini tuh kayak jin gitu loh guys. I mean, kalian tuh lagi beribadah, kalian lagi baca surat loh, dia bisa dateng. Bayangin, ini tuh serem banget. Lebih serem kalau kalian itu nggak ngapa-ngapain, terus setannya datang, dibacain doa, hilang. Ini tuh dibacain doa loh, setannya dateng. Terus Rafti tuh di sini dia nggak bisa gerak dan dia tuh kayak nutup mata gitu, sampai dia tuh rasanya mau nangis karena dia tuh takut ya kalau sosok ini tuh nanti ngapa-ngapain dia, ngapa-ngapain anaknya. Dan untungnya si Rafti tuh bisa coba untuk ngelawan gitu loh. Dia bilang enggak bisa gitu, enggak, dia tuh bohong gitu kan. Dan akhirnya si Rafti tuh kayak tetap aja baca surat Al-Falaq dan surat-surat yang lainnya, sampai akhirnya dia itu sadar, bangun, keringat dingin seluruh badan, sama terus jantungnya dia tuh kayak berdebar kencang gitu. Terus dia nggak ambil pikir lagi, dia angkat anaknya, dia keluar kamar. Padahal itu kayak sebentar ya, tapi waktu dia keluar kamar tuh teman-teman suami dia itu udah pada pulang. Terus dia langsung peluk suaminya, dia langsung nangis jadi-jadinya di situ karena ya emang takut banget. Terus abis itu Rafti langsung cerita lah dengan kejadian itu kepada suaminya. Terus suaminya tuh kayak ngasih tahu dia gitu kalau sebenarnya surat Al-Falaq itu salah satu surat yang paling powerful buat ngelawan kayak bangsa-bangsa jin dan setan gitu. Dan Al-Falaq itu juga bisa buat penangkal sihir. Jadi guys, apa yang terjadi sama Rafti ini, kurang lebih makhluk-makhluk ini datang karena gimana ya, karena waktu itu kan Rafti lagi gencar-gencarnya beribadah gitu. Jadi mereka tuh datang ya untuk nakut-nakutin Rafti biar dia tuh stop, nggak berdoa lagi, nggak beribadah lagi. Sama kan kayak ini ceritanya yang ada di Nadia Omara itu, lagi sholat loh, lagi sholat tahajud malam-malam didatangin setan, dan setannya juga baca doa. Jadi makhluk ini tuh tadi bohong ke Rafti gitu, biar stop aja, biar takut mau baca surat Al-Falaq lagi. Dan di sini pesannya Rafti buat kalian semua, hati-hati ya, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Bagi kalian yang muslim, berdoalah, ini baca-baca
Quran, baca-baca Al-Falaq, baca-baca surat-surat pendek. Dan untuk kalian yang non-muslim, bisa berdoa sesuai dengan ajaran kalian masing-masing. So guys, gimana menurut kalian dengan cerita kali ini? Dan mungkin di part selanjutnya aku bakalan ceritain kalian tentang pengalaman aku sendiri sama pengalaman suami aku. Jadi jika kalian suka sama segmen ini, kalian komen di bawah. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, kalian juga bisa DM aku di Instagram. So guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. See you in the next video. Bye.